Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di dapur Mama Eri. Di video kali ini saya membuat roti gembong isi abon. Ini rotinya cantik banget dan seperti biasa, ini permukaan rotinya empuk, lembut, dan ini tidak keras sama sekali. Sekarang kita coba lihat tekstur rotinya. Nah, ini rotinya berserat halus. Ini menandakan kalau rotinya memang benar-benar empuk ya. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai cakra kembar. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan, 1 buah kuning telur, 125 ml air dingin dari kulkas. Kalau teman-teman mau menggunakan susu cair itu juga boleh, silahkan. Selanjutnya ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Agar lebih mudah, ini mau saya lanjutkan mengaduk menggunakan tangan. Ini tangan saya sudah bersih. Kita aduk sampai semua bahan menggumpal menjadi satu. Nah, kira-kira sampai seperti ini ya teksturnya. Selanjutnya, tambahkan 25 gram margarin dan setengah sendok teh garam. Saya juga menambahkan setengah sendok teh SP. Ini bertujuan agar rotinya lembut berhari-hari. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan SP, bisa diganti dengan 1/4 sendok teh bread improver. Atau kalau tidak mau ditambahkan juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya ini kita aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Kemudian lanjutkan mengaduk menggunakan mixer. Ini kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi. Kita mixer sampai adonan kalis elastis ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Setelah dimixer kurang lebih selama 10 menit, sekarang kita coba cek kekalisan adonan. Kita matikan mixer. Basahi tangan menggunakan sedikit minyak. Dan apabila adonan kita bentangkan, adonan sudah tidak mudah sobek, ini tandanya adonan sudah kalis elastis ya. Selanjutnya kita bulatkan adonan. Tutup menggunakan plastik atau kain bersih. Dan kita istirahatkan adonan kurang lebih selama 30 menit ya. Nah, ini adonannya sudah saya istirahatkan selama 30 menit. Kemudian kita kempiskan adonan. Siapkan alas kerja dan taburi menggunakan sedikit tepung. Selanjutnya adonan kita ulen sebentar. Ini kita ulen kurang lebih selama 20 detik. Ini bertujuan agar udara yang terperangkap dalam adonan bisa keluar ya. Selanjutnya kita siapkan loyang. Di sini saya pakai loyang ukuran 9 x 20 cm. Dan langsung kita bagi adonan. Ini mau saya bagi menjadi 12 bagian. Bila ditimbang ini beratnya kurang lebih 40 gram ya. Selanjutnya kita bulatkan adonan. Usahakan permukaannya halus dan mulus. Lakukan sampai semua selesai. Kemudian ambil adonan yang pertama kali kita bulatkan. Dan langsung kita pipihkan. Nah, ini kita pipihkan memanjang seperti ini.
Oke, kemudian ini kita gulung sambil dirapikan bagian pinggirnya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ujung adonan ini kita cubit-cubit. Dan langsung kita masukkan ke dalam loyang ya. Kita lakukan lagi, ambil adonan yang kedua, kemudian kita pipihkan memanjang. Kemudian ini kita gulung sambil kita rapikan bagian pinggirnya. Dan untuk ujung adonan ini kita cubit-cubit agar lebih rapi. Dan langsung kita masukkan ke dalam loyang. Kita lakukan sampai semua adonan habis ya. Dan adonan kita istirahatkan kembali kurang lebih selama 45 menit. Setelah 45 menit ini adonannya sudah mengembang. Dan ini sebelum di oven saya mau oles dulu permukaannya menggunakan susu cair. Ini bertujuan agar permukaan roti nanti tidak kering ya. Dan ini posisi oven sudah saya nyalakan. Selanjutnya ini kita beri topping. Ini saya kasih topping wijen, daun bawang dan cabai merah. Nah, ini langsung saya potong di atas adonan seperti ini. Atau kalau mau ditata lebih rapi itu juga boleh ya, silahkan. Kemudian kita tambahkan cabai merah. Ini juga sama, langsung saya potong di atas adonan. Nah, ini adonannya siap untuk di oven ya. Sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit. Kemudian letakkan adonan di rak paling bawah. Panggang di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah. Kita panggang selama 20 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 20 menit, ini permukaan rotinya sudah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung kita angkat. Dan keluar dari oven, ini langsung saya oles menggunakan margarin. Ini bertujuan agar rotinya tidak keras. Dan bisa teman-teman lihat, begitu dioles menggunakan margarin, ini rotinya langsung berubah menjadi glowing ya. Kemudian keluarkan roti dan kita tunggu sampai rotinya dingin ya. Sambil menunggu rotinya dingin, kita siapkan untuk olesannya. Di sini saya sudah menyiapkan 100 gram mayones. Kemudian saya tambahkan 1 saset susu kental manis atau setara dengan 40 gram. Dan saya tambahkan juga 3 sendok makan saus sambal. Kalau teman-teman tidak suka pedas, ini bisa di skip ya. Nah, kemudian kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Dan saya juga menggunakan 100 gram abon. Ini saya beli di Indomaret ya. Oke, ini rotinya sudah dingin. Kemudian langsung kita beri isian. Nah, ini kita belah rotinya seperti ini, tapi jangan sampai terputus. Kemudian langsung kita beri olesan. Selanjutnya kita tambahkan abon ya. Nah, ini kita tambahkan secukupnya. Jadi 100 gram ini kira-kira cocok untuk 2 roti ya. Nah, seperti ini hasilnya. Dan lakukan hal yang sama untuk roti yang satunya ya. Nah, saya membuat roti ini untuk konsumsi sendiri. Jadi apabila teman-teman mau menggunakan resep ini untuk ide jualan, silahkan disesuaikan harga jualnya dengan bahan-bahan yang dibeli ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini benar-benar cantik ya.
Oke, sekian resep dari saya. Silahkan dicoba di rumah. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya. Assalamualaikum.